Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Wulandari, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Asal instansi saya SMK Abdi Negara Kota Tangerang. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya untuk uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat semua? Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, kabarnya sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau dulu nih. Dari kelompoknya Adel, ada Arina ya? Iya, ada Arina, Bu. Ya, ada Arina. Nah, videonya gimana ya? Nah, yang lainnya belum bergabung. Yang lainnya belum bergabung ya. Gak apa-apa deh, kita tungguin. Joy, kelompoknya Joy ada siapa aja, Joy? Kelompok Joy di sini ada saya, ada sama Windy doang, Bu. Oke, nggak apa-apa lah, tetap semangat ya. Berdoa biar proses pembelajaran kita lancar dan juga ilmu-ilmu yang disampaikan itu bisa terserap. Karena yang pertama kali join itu Windy sih, Ibu lihat tadi. Windy yang pimpin doa ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, walaupun kita masih harus belajar dari rumah, kita masih harus menjalankan pembelajaran jarak jauh, belum bisa ke sekolah, tapi tetap ya, kita harus semangat belajar dan juga patuhi protokol kesehatan untuk menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi yang paling penting dari itu semua, kita harus tetap mempositifkan diri dan juga tetap berdoa sekuat-kuatnya biar wabah pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Amin. Amin. Dan kita bisa belajar lagi di sekolah ya, secara langsung ya. Ya, Bu. Oke. Nah, gambar dengan suara Ibu terdengar jelas kan ya? Gambar sama suaranya ya? Terdengar jelas suara Ibu? Jelas, Bu. Ya, biar kita nggak tegang pembelajarannya, karena matematika biasanya nih, jangan-jangan nih belajar matematika pusing, terus juga nggak ngerti, akhirnya malah bikin sakit kepala. Ibu mau menampilkan, di sini udah Ibu siapkan juga senam otak. Ini bagus banget fungsinya untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi kamu praktekin ya, nanti gerakan-gerakannya, karena ini bagus banget untuk meningkatkan konsentrasi. Oke. Oke, Bu. Kan gue nggak ada yang benar, udah nggak hujan. Gambarnya terlihat? Praktekin nih. Ayo mana praktekan nih? Boleh lagunya dinyanyiin juga nih, yang hafal. Lebih cepet nih gerakannya.
Ayo Win, praktekin Win. Ini saya praktekin, Bu. Joy praktekin Joy. Tadi ice breaking biar kita nggak terlalu penat ya belajar matematika. Kita masuk ya belajar yang ukuran pemusatan data tunggal yang tentang survei. Ya, usia pria ketika menikah. Yang Ibu ingin tanyakan, yang sudah kita pelajari di ukuran pemusatan data tunggal tuh apa aja sih? 3 hal loh itu. Yang tentang survei, usia pria ketika menikah, rata-rata usia pria ketika menikah, terus juga usia pertengahan dengan usia terbanyak pria ketika menikah. Itu kita bahas apa sih? Mean, Modus. median, modus. Nah, Modus, median, sama Mean, median, modus. Iya, median, modus. masing-masing artinya apa tuh? Median, modus itu. Mean, rata-rata. Median nilai Modus, tengah, modus paling terbanyak. Oke, sip. Nah, siap-siap. Di sini kalau kamu bisa menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan, jadi kalau misalnya yang bisa jawab itu dapat poin tambahan dari Ibu nih. Ibu mau ngetes kemampuan awal kamu tentang mean, median, dan modus data tunggal. Kan udah ada rumusnya juga ya. Kemarin kita udah bahas rumus-rumusnya juga. Pertanyaan pertama untuk mengetahui kemampuan awal kamu. Siap-siap yang bisa angkat tangan nih. Udah siapin kertas sama pulpen ya? Oke, pertanyaan pertama. Yang bisa langsung jawab, angkat tangan langsung jawab. Nilai kuis matematika 10 orang siswa kelas 10 6 9 10 8 8 7 5 6 5 7. Nilai mean dari data tersebut adalah Siapa angkat tangan? Siapa yang jawab? Berapa? Rizka. Berapa Riz dapetnya Riz? 7, Bu. 70 pas? 7 pas? 7? 7. 7? 70 per 10. 7,1, Bu. Saya, Bu, 7,1. Oke, buletin jadi 7,1. Gimana cara nentuinnya, Joy? Oke, Joy ini yang pertama dapat. Dijumlahkan seluruhnya, dibagi banyak data. Siap-siap pertanyaan kedua. Diketahui data berat badan 99 orang siswa, yaitu 55, 64, 53, 48, 50, 52, 58, 60, 61. Pertanyaannya, berapa sih mediannya? Ini 9 orang loh, ini ganjil loh datanya. Rizka dulu. Berapa, Riz? 55. Bagus, 55. Kenapa? Gimana cara nyarinya, Riz? Ininya angkanya diurutin dulu. Angkanya diurutin. Siap-siap di soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya. Oh, Jadi ini ada penumpang ojek. Jadi ojek A, B, C, D ini dia punya penumpang per harinya. Enggak per hari sih, mungkin dalam beberapa waktu. Sebenarnya modusnya atau penumpang yang terbanyak tuh tukang ojek yang mana? Yang penumpangnya banyak. Siapa? Salma mau jawab. Yang mana, Sal? Yang C kali. Kamu jumlahin nggak? Enggak ada jumlahin. Kenapa yang C jawabannya? Enggak. Hah? Itu lihat diagramnya. Oh, lihat diagramnya. Oh, gitu. Jumlahin Sal. Berapa jumlahnya? 100. Jadi Oke. 100. Nah, berarti 3 soal ini yang jawab Joy, Rizka, dengan Salma ya. Duluan pembelajarannya. Kelihatan nggak? Ya. Setelah siswa mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan mean, median, dan modus data kelompok dengan jujur. Selanjutnya, setelah siswa dan guru melakukan
tanya jawab, siswa dapat menganalisis mean, median, dan modus data kelompok secara mandiri. Dan tujuan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah ukuran pemusatan data kelompok dengan bergotong royong dan bertanggung jawab. Pokoknya hari ini siap-siap kamu diskusi kelompok lagi. Ya, dan juga sebenarnya sih apa sih manfaat kita belajar ini? Ada yang mau jadi ini nggak? Pengusaha gitu. Saya Bu mau Bu. Ya, pengusaha sukses ya. Kira-kira ada nggak fungsinya, Joy? Kamu jadi pengusaha, terus belajar median modus. Apa, Joy, fungsinya? Ada Bu. Jadi kita tahu yang mana yang terbanyak, yang mana banyak pelaku, mana banyak peminatnya, mana yang enggak. Oh, gitu ya. Jadi ketahuan ya. Nah, untuk agenda hari ini, kita itu bakalan nanti mengamati video pembelajaran. Terus juga tanya jawab yang pasti seputar materi pembelajaran. Yang jelas menyelesaikan permasalahan di LKPD secara berkelompok. Presentasi sama tanya jawab. Terus juga ada merangkum dan merefleksi. Dan yang paling terakhir seperti biasa, mengerjakan evaluasi melalui Edmodo. Jadi jangan bosan-bosan ngerjain tugas. Gitu ya. Nah, Ibu akan tampilkan, karena kita sudah masuk ke video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi Terlihat ya? wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Simak video berikut ini ya. Perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa ya? Banyak buah-buahannya. Jika pada gambar ini kalian bertindak sebagai pengusaha di dalamnya. Lalu, kalian meneliti, rata-rata konsumen lebih suka membeli apel daripada jeruk. Dan juga kalian mendapatkan sebuah data kebanyakan konsumen membeli tir. Dari permasalahan ini, kira-kira ada tidak kaitannya dengan ukuran pemusatan data? Mempengaruhi tidak keuntungan kamu sebagai seorang pedagang? Ya, masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari terkait dengan rata-rata dan kebanyakan konsumen membeli buah pir adalah yang akan dibahas pilihan, median, dan modus. Dihadapkan pada suatu pilihan. Lebih sederhana penyajian data yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama panjang ya, satu-satu lagi. Kalau yang kedua ada intervalnya, lebih simpel ya kelihatannya. Kalau gitu, bagaimana cara mengubah data tunggal menjadi data kelompok? Perhatikan ya, di sini ada sebuah permasalahan, ada sebuah data nilai ulangan matematika kelas 12 OTKP sebagai berikut. Datanya ada 30 dan buatlah data tersebut ke dalam data kelompok. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan 3 langkah. Kedua, mencari banyak kelasnya, dan yang ketiga mencari intervalnya. Oke, untuk menentukan jangkauan, kalian tentukan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kita lihat di sini. Ini adalah nilai maksimum. Sedangkan kita cari lagi yang lain untuk nilai minimum. Ternyata nilai minimumnya dapatlah 52. Sehingga jangkauannya 90 dikurangi 52 sama dengan 38. Untuk menentukan banyak kelas, kalian menggunakan aturan Stargas, di mana banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. N-nya apa? N adalah jumlah seluruh data, sehingga didapat K sama dengan 1 plus 3,3 log 30. Dapatlah 5,87. Karena ini merupakan data, sehingga pembulatannya kita bulatkan ke atas menjadi 6. Untuk interval, rumusnya adalah kalian hanya tinggal menentukan jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya 38 dibagikan dengan banyak kelas 6, sehingga didapat
38 dibagi 6 sama dengan 6,33. Pembulatannya harus ke atas sehingga didapat intervalnya 7. Oke, untuk menyusun data tunggal menjadi data kelompok, karena data yang dibuat ke dalam interval, kalian tentukan dulu angka pertama. Biasanya angka pertama didapat dari nilai terkecil dari data yang ditampilkan. Sehingga untuk kelas yang pertama 52 sampai, karena intervalnya 7 berarti 52, angka selanjutnya adalah 6 angka dari 52, karena 52-nya ini dihitung satu angka, sehingga didapat 52 sampai 58. Dan setelah kita cari, untuk interval 52 sampai 58 ini ternyata frekuensinya ada 55, 52, 58, dan 55. Ada 4 frekuensinya. Selanjutnya kita cari lagi untuk yang lain. Dapatlah nilai seperti ini. Dan frekuensinya juga sudah tersusun. Dengan jumlah keseluruhan 30. Begitu cara menentukan atau cara mengubah data tunggal ke dalam data kelompok. Lalu, bagaimana cara menentukan median dan Waalaikumsalam. Oke, kita masuk ke masalah yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini datanya Aini. masih sama. Lalu kita diminta Bu, menentukannya. saya maaf baru Menentukannya, on. kita tambah Ya, saya baru nongol, maaf. kolom 2. HP-nya rusak. Kita tahu men adalah jumlah data. Jadi kita lagi menyimak video pembelajaran dulu ya, nggak apa-apa. Men dari data kelompok ini kita tambahkan 2 kolom. Nah, ini untuk menentukan mean XI data atau nilai kelompok. tengah. Jadi Kolom tentukan kedua, XI-nya. itu hasil perkalian Nilai tengahnya frekuensi terlebih dahulu. dikalikan dengan nilai tengahnya. Oke, untuk nilai tengah yang pertama, untuk nilai 52 sampai 58, nilai tengahnya berada di angka 55. Dan kalau kita kalikan dengan 4, didapat hasil 220. Oke, kita cari nilai tengah yang lain, didapatlah hasil seperti ini. Dan hasil perkaliannya juga kita cari, sehingga didapat jumlah dari frekuensi dikalikan nilai tengah adalah 2150. Lalu, bagaimana cara menentukan mean? Simpel, karena data kelompok sudah diwakili oleh nilai tengah, dan juga sudah dikalikan dengan frekuensi masing-masing, sehingga untuk menentukan mean data kelompok, tinggal kalian membagi antara jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Didapatlah mean 2154 dibagi 30, dan dapat hasil akhir meannya 71,8. Oke, ini menentukan mean dengan menggunakan cara titik tengah. Selanjutnya adalah Karena ada 2 cara ya untuk mean. median dari data kelompok di bawah. Sekarang yang median. Tabelnya masih sama. Nah, untuk menentukan median, kalian tidak perlu menambah kolom dari tabel distribusi frekuensi. Kalian cukup menentukan letak median. Karena median itu nilai tengah, maka kalian cari data yang berada di setengah dari jumlah data. Atau setengahnya dari 30, karena jumlah data ada 30. Didapatlah 15. Sehingga kelas median berada di data ke-15. Data ke-15 letaknya ada di sini. Karena jika kita jumlahkan di sini, data ke-15-nya ada di sini. Didapat kelas mediannya 66 sampai 70. Untuk rumus median sama dengan tepi bawah ditambah setengah dari N dari nilai ini dikurangi FK, frekuensi kumulatif, atau jumlah frekuensi sebelum kelas median, jumlah yang ini, dibagi F median, frekuensi median dikali dengan interval. Intervalnya ada berapa? Dari 6 sampai 72. Didapat TB-nya 65,5 ditambah 15 dikurang 11. 11 jumlah dari 4 tambah 7 dibagi 4 dari kelas median dikali 7. Dari 66 sampai 72 ini intervalnya 7. Karena ada 7 angka di sini. Dapatlah median 65,5 ditambah 4/4 dikali 7, sehingga hasil akhirnya karena
seperempat itu dapat 1. Jadi 65,5 ditambahkan 7 langsung dapat 72,5. Permasalahan yang terakhir yaitu tentukanlah modus dari data kelompok di bawah ini. Tabelnya masih sama. Nah, untuk modus, kalian juga tidak perlu menambahkan kolom pada tabel distribusi frekuensi. Kalian cukup tentukan letak modus. Nah, letak modus ini berada pada kelas dengan frekuensi terbanyak. Dan didapat letak modus berada di kelas 59 sampai 65. Video pembelajaran mengenai mean, median, dan modus data kelompok. Selamat mengerjakan tugas, selamat berdiskusi kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak sama-sama mengenai video pembelajaran. Kalau kalian diminta untuk membuat pertanyaan yang jawabannya video yang tadi, pertanyaan apa yang akan muncul kalau jawabannya video yang tadi? Penjelasannya kan banyak tuh. Pertanyaan yang pertama apa? Iya. Bagaimana cara menemukan Cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Itu yang pertama. Good, bagus banget. Jadi pertanyaan yang pertama kan data awalnya tuh datanya banyak banget, data tunggal, terus mau kita ubah ke distribusi Ada 3, Bu. frekuensi data kelompok. Ada Ada berapa? 3, Bu. Oke, yang Ada pertama. 3. Yang pertama, Jangkauan, cari jangkauan, banyak kelas sama interval. itu ya. Nah, gimana rumus mean? Musmennya tadi itu yang frekuensi dikali Dikali F. Frekuensi kali nilai tengah dibagi bagi Bagi frekuensi. itu seluruh apa sih? banyak Seluruh data. data. Ibu mau tanya nih, perlu nggak sih nambahin kolom kalau kita mau cari median? Perlu. Buat Enggak, apa? enggak. Kenapa? Median kan kita nggak usah nambahin lagi tuh, tabelnya nggak usah ditambahin lagi kolomnya. Tapi langkah pertamanya kita tentukan apa dulu? letak dari mediannya, rumus dari letak median. Oke, apanya Jay? Rumus dari letak median. Oke, Kan itu cari dia. Ya, gimana? kan kalau mau mencari hasil mediannya kan setengah dikali banyaknya data. Jadi dibagi, jadi yang diketahui kelasnya sekian berada di data sekian. Itu dia untuk menentukannya. Jadi kita cari letak mediannya dulu, baru dimasukkan ya ke dalam rumus median. Sekarang modus. Iya. Modus perlu juga nggak sih kita menambahkan kolom? Perlu nggak? Nggak perlu, Bu. Oke, kenapa Del? Kenapa nggak perlu? Karena udah ketahuan jumlah frekuensi terbanyaknya di mana gitu. Oke, Tinggal ditandain jadi aja. Ada 4 kegiatan karena memang ada 4 kelompok. Kamu diminta menentukan yang pertama itu analisis nilai mean. Kegiatan kedua itu kamu diminta untuk sama menganalisis nilai mean ya. Yang kegiatan ketiga, aduh ini kurang enter, diminta menentukan median. Dan yang keempat itu menentukan modusnya. Oke, Ibu sudah buat kelompoknya kan ya? Ibu sudah buat kelompoknya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing karena nama-namanya juga kelompoknya juga sudah Ibu beritahu. Kamu silahkan berdiskusi di Edmodo di kelompok kecil. Nanti Ibu akan jawab pertanyaan-pertanyaan kamu di situ. Kamu kerjakan LKPD-nya, kamu tanyakan jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, nanti kita gabung lagi di Zoom 30 menit kemudian. Jadi
Corina Amelia akan mempresentasikan matematika kegiatan 1. Nomor 1, apa yang kalian ketahui dari soal tersebut? Yang kalian ketahui yaitu data tinggi badan kelas 11 OTKP. Yang kedua, apa yang ditanya dari soal tersebut? Yang ditanya itu MEAN, nilai rata-rata. Yang ketiga, berapa jangkauan dari data tersebut? Jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya itu 175 dikurang 148 sama dengan 27. Tentukan banyak kelasnya. Kalau sama dengan 1 tambah 3,33. Tentukan nilai MEAN-nya. 3.230 per 20 sama dengan 161,5. Terus yang nomor 8, apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan 1? Kan di sini tuh menjelaskan tentang MEAN. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau? Mau nanya dong. Oh ya, silakan Joy. Itu logaritma dari 20 emang berapa? Ngitung di kalkulator. Pakai kalkulator, emang pakai kalkulator karena log itu kita nggak bisa ngitung manual gitu. Cuma Iya. Joy, log 20-nya tuh berapa gitu kan? Maunya diurai gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizayani Kamalia, kelas 12 OTKP akan mempresentasikan kegiatan 2 dari kelompok 3. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Yang diketahui dari soal di atas yaitu data berat badan 10 TKJ dan nilai frekuensinya. Apa yang ditanya dari soal tersebut? Yang ditanya dari soal tersebut yaitu tentang nilai jangkauan, menentukan interval kelas, membuat tabel frekuensi data kelompok, serta menganalisis nilai minnya, nilai rata-rata. Jumlah frekuensi 30, jumlah nilai frekuensi sama nilai duganya 115, sama dengan 47. Hasil 3,83 itu dari 115 dibagi 30. Jadi 47 ditambah 3,83 sama dengan 50,83. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau Dia nilai duganya dapat dari mana, Riz? Kan nilai duganya kan itu SI. Apa sih SI itu nilai tengah kelas TI. Terus nilai duganya yang satu lagi kan dikurang SO. Kalau SO itu kan 47 nilai duganya. 47 itu diambil dari nilai tengah 45 sampai 49. Kenapa yang dipilih tuh 47 gitu? Bukan. Kenapa harus dinilai tengahnya gitu? Nggak tahu, suka aja 47. Boleh nggak kita pilih 52? Boleh. Apa harus 47? Untuk menentukan XO-nya di sini nih. Boleh, Bu, boleh. Hah? Boleh. Oke, itu dia jawabannya. Jadi, untuk menentukan rata-rata duga tuh bebas. Ada keterangan ya di bahan ajar tuh terserah, bebas gitu. Bebas menentukannya, boleh 47, boleh 52. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan kegiatan 3. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Yang diketahui yaitu nilai ulangan 40 orang siswa kelas 12 TKJ. Soal yang kedua, apa yang ditanya dari soal tersebut? Yang ditanya dari soal tersebut yaitu menganalisis nilai median dari data tersebut yang ada. Yang ketiga, buatlah tabel distribusi data kelompok dan tandai kelas mediannya. Mengapa kelas tersebut dinamakan menjadi kelas median? Jadi kelompok 2 membuat tabel distribusi frekuensi data, yaitu seperti angka-angka yang telah diketahui tadi. Dan untuk mengetahui mengapa kelas mediannya, yaitu berada di kelas nilai 60 sampai 64 dan frekuensinya 5. Letak mediannya yaitu dengan cara tengah 1/2 dikali N sama dengan 1/2 dikali N, yaitu banyak data yaitu 40, lalu dibagi 2 sama dengan 20. Tentukan nilai mediannya. Median sama dengan 9,5 plus 7 sama dengan 66,5. Ada yang mau bertanya tidak?
Adel. Saya, Bu. Iya, hadir. Ya, Tahan. ya Del. Adel mau tanya ini. Bagaimana sih cara kelompok 3 mencari frekuensi dari nilai ulangan kelas 12 TKJ? Kan nilai 45 sampai nilai 49 itu 6 orang. Nilai 50 sampai 54 3 orang. Tapi ada sisa satu yang belum diketahui. Yang nilai 75 sampai 79. Jadi kan yang telah diketahui itu 31 orang. Jadi sisa memperoleh 75 dan 79 yaitu 9 orang. Rizka tadi mau tanya apa, Riz? Hah? Di mana tata letak kelas median? Di mana? Letaknya kelas median. Letak medianya itu tadi sesuai dengan rumusnya yang 1/2 dikali N. N itu banyaknya data, jadi 1/2 dikali 40. Dan 20. Jadi kelasnya terdapat di 20 kelas median berada di 20. Jadi kenapa nilainya 60 sampai 64? Karena jumlah angka nilai 20 itu terdapat di frekuensi 5. Karena jumlahnya dari awal 6 tambah 3 9, 9 tambah 8 17, dan 20 itu ada di 5. Jadi yang termasuk di angka frekuensi 5. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Cukup. Kalau gitu Ibu yang mau nanya nih. Joy, nentuin FK, frekuensi kumulatif itu gimana caranya? Oh, kalau FK itu caranya jumlah frekuensi ditambah sebelum kelas median. Benar begitu? Iya. Yang lain ada tanggapan? Ibu luruskan lagi. Yang namanya jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi yang harus Joy jumlahkan seharusnya ini. Yang di atasnya median ini yang dijumlahkan. Berapa Joy? 6 tambah 3 tambah 8 dong Nah, berarti. itu harusnya kayak gitu. Berarti harusnya di sini hasilnya Tambah 3. berapa hasil akhirnya? 62,5, Bu. Oke, harusnya jawabannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan kegiatan 4. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Ya udah, Yang diketahui dari soal tersebut adalah data tinggi badan dan nilai terendah 150 hingga nilai tertinggi 176. Apa yang ditanya dari soal tersebut? Yang ditanya dari soal tersebut yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi data kelompok dengan sesukamu dan menganalisis nilai modusnya. Berapa jangkauan dari data tersebut? Kelas tersebut menjadi kelas modus dikarenakan kelas tersebut memiliki jumlah frekuensi yang paling besar atau paling banyak di antara kelas yang lainnya. Oke. Tentukan nilai modusnya. Nilai modusnya di bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan 4. Kami simpulkan bahwa kegiatan 4 ini adalah soal yang mencari jangkauan banyak kelas dan interval untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, kemudian menentukan nilai modusnya. Adel dengan Arina. Ini di sini keterangannya D1, 8 kurang 4 sama dengan 4. Ini D1 lagi. D1 sama D2. D2 yang mana kalau gitu? D1 tambah D2. 5. D2-nya tuh 5 di sini kan ya? D2-nya 5. Berarti yang ini harusnya D2 itu. Nah, kita masuk ke bagian rangkuman dan refleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang ukuran Pemusatan data. Pemusatan data. Oke, pemusatan data apa? Data kelompok. Nah, itu dia beda ya sama yang sebelumnya. Kawan. Terus interval, banyak kelas. Terus jangkauan. Cara menentukan nilai modusnya. Tabel distribusinya. Kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini? Setiap hari Minggu senam otak. Oh, Ini senang. senam otak. Terus Ada senangnya pas ada sesi tanya jawab terus ibu ikut ngejawab juga ngejelasin, jadinya yang teman ngejawabnya versi dia, yang ibu ngejawabnya versi ibu gitu. oke, jadi ada alternatif jawaban ya kalau kayak gitu ya.
Nah, kalau yang belum kamu pahami yang mana dari pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah nggak ada. Nah, kalau gitu ada nggak sih saran dari kamu untuk pembelajaran kita selanjutnya? Bu, enaknya begini loh kalau belajar. Anaknya ke sekolah, Bu. Oh, gitu. Oh, ke sekolah gitu. Kalau selama daring, selama pembelajaran online, ada saran-saran, Del? Untuk pembelajaran online matematika khususnya? Nggak ada, pas ibu belum ituin Zoom, Adil pengennya ya udah deh kalau emang ibu nggak bisa ke sekolah ya udah Zoom aja gitu atau enggak video call. Pas ibu bilang ada Zoom jadi seneng banget, kan bisa langsung nanya ke ibu. Oh gitu, jadi kalau ada Zoom senang ya. Atau sudah selesai rangkuman dan refleksi, kita masuk ke bagian yang hampir akhir yaitu evaluasi. Ibu udah siapkan? Apa lagi lagu? Berakhir Senin besok. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama mengerjakan tugas proyek ini. Ini dikumpulkannya karena ini tugas, nggak apa-apa deh di Senin depan. Untuk peta konsep, kalau bisa hari ini juga Ibu tunggu tugas peta konsepnya. Jadi kamu gambar kaitan hubungan ukuran pemusatan data kelompok. Ada contohnya di bahan ajar, tapi kamu buat yang versi kamu sendiri gitu. Sekreatif mungkin. Karena itu jadi tugas proyek kamu. Gitu ya. Jadi Ibu tunggu untuk peta konsepnya hari ini. Sampai di penghujung kegiatan kita hari ini yaitu penutup. Sama-sama kita akhiri kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.